Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Ramadan 1444 Hijriah, kami kembali mengadakan seri berbagi praktik baik. Kali ini Pak Suhendi SPD, CGP Angkatan 6 di sekolah kami, berbagi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kepala sekolah dan seluruh sivitas akademika di sekolah kita. Selamat menyimak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu modul 3, titik 2 dan 2.3, di mana salah satunya saya ditugaskan untuk memberikan pengimbasan dari materi ini, karena materi ini berkaitan erat dengan organisasi sekolah, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita di sekolah tentunya selalu ingin melaksanakan program-programnya dengan yang terbaik dan hasil yang sesuai harapan gitu. Namun kadangkala kita tidak menyadari bahwa di lingkungan sekolah kita itu banyak sekali sumber-sumber atau potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita untuk menunjang program yang ingin kita berhasil itu gitu. Nah, di sini kita atau saya mengajak rekan-rekan guru di sini untuk mari kita sama-sama berpikir atau merefleksikan, mengenali lebih dalam kelebihan sekolah kita. Tuh, nanti di sini di sininya tujuannya adalah kita setelah mengetahui apa saja kelebihan dari sekolah kita ini, kita akan dengan mudah memanfaatkan atau menjalankannya. Karena kalau dalam istilah itu tak kenal maka tak sayang gitu kan. Maka kalau kita tidak mengenali lingkungan atau kekuatan-kekuatan apa saja yang ada di sekolah kita pasti berpikirnya selalu kepada dengan kekurangan gitu. Mengeluh aja itu. Ketika ada tugas ini mengeluh dengan alasan A, B, C, D. Biasanya alasan itu manusiawi ya, berbasis dengan kekurangan. Misalnya, ayo kita laksanakan perpisahan. Misalnya, orang yang tidak mengenali lingkungannya, sekolahnya, berbasis kekuatannya, potensinya, pasti akan mengatakan, aduh bu, waktunya mepet. Pertama, anggarannya nggak ada, kemudian susah untuk melatihnya, siswanya gini. Itu dari sedikit alasan dari banyak alasan bagi orang yang tidak mengenal sekolahnya gitu kan, kekuatannya. Maka di sini kita hanya berpikir sama-sama apa aja sih kekuatan sekolah kita untuk dijadikan sebagai program unggulan. Nah, di sini judulnya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Langsung ke ini aja nih, lihat contohnya dulu, baru kita akan mengidentifikasi bersama-sama. Kita kenali ini dulu materinya. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan
Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Asset-based community development atau pengembangan komunitas berbasis aset yang disingkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Kretschmann dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi, akan terlihat beberapa karakter saat sebuah sekolah menggunakan pendekatan ini. Seperti, pertama, titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. 2. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. 3. Daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana ya mengupayakan hasil yang lebih baik lagi. Nah, cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. 4. Seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. 5. Setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dinilai. 6. Membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, murid, dan staf sekolah, menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Kita harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan mengembangkan kemampuan dan aset yang dimiliki untuk sekolah menjadi lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Ada 7 aset utama atau yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas, yaitu: pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menemukan karis sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas tersebut. 3. Modal fisik. Terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium,
pertemuan ataupun pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. 5. Modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, ataupun air. 7. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Bapak dan demikian itu sekilas ya materi secara umum daripada dari materi modal manusia, modal yang ada di sekolah kita ya, ini kan terkait dengan organisasi. Jadi ada dua kekuatan atau ada dua cara berpikir kita sebagai suatu organisasi. Apakah kita memilih berbasis kekurangan atau berbasis kekuatan? Nah, tentunya kalau kita menyadari bahwa kita sudah mengenal dan sudah tahu apa yang menjadi kekuatan kita, maka yang berpikir terhadap kekurangan itu akan hilang gitu. Nah, kita lihat lagi contoh daripada materi yang tadi disampaikan ya, yang berkaitan langsung implementasinya di lingkungan sekolah. Kita ada video nih. Ini yang apa? Yang dua yang ini. Yang tidak baik karena yang tidak baik. Defisit tinggi sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat
melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Nah kemarin mereka tidak mau menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu ya putuskan, kemudian kita tidak mengadakan. Beda, kita masih sebaliknya. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Nah, jadi apa ya? Seorang kepala sekolah dengan Prolognya udah lemah itu. memiliki program yang bagus untuk sekolahnya supaya berhasil, gitu kan, di acara perpisahan di contohnya. Namun karena semua guru ini tidak mengenali kekuatan yang ada di dalam sekolah, baik modal manusia, modal lingkungan, modal politik, modal sosial, agama dan lain sebagainya, yang 7 gitu ya, 7 modal kekuatan. Maka mereka itu ya tidak sayang dengan sekolahnya, tidak sayang dengan programnya, tidak mau berhasil programnya itu, sehingga banyak sekali alasan-alasan yang mereka ucapkan gitu kan, mereka sampaikan. Berbeda dengan ketika mereka setelah mengenali mengenali lingkungannya. Nah, kita lihat yang sudah sadar nih, kebetulan kita coba jadi seperti ini. Kita Baik, Baik, Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, Ya, ini kita prolognya bisa aja udah beda ya. membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus kita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang dipilih-pilihnya, dan bisa kita susun juga bentuknya di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di ujung. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri yang lain. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid
untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga. Bisa Bu, itu Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak. Dari dua kasus tadi yang berpikir tentang suatu permasalahan atau berbasis kekurangan dengan berbasis kelebihan, setelah mengenali potensi-potensi yang ada, boleh silahkan berkomentar atau memberi tanggapan dari rekan-rekan guru. Silahkan kita sharing di sini, kita saling melengkapi lagi. Seolah-olah nggak mau gitu mengikuti kegiatan gitu, kayak gitu. Jadi nggak ada semangatnya banget gitu untuk mengadakan kegiatan perpisahan gitu kayak. Kalau yang kedua gimana Bu Aci? Kalau yang kedua kebalikan dari yang pertama Bu, jadi ada rasa semangat banget, optimis banget gitu ya untuk melaksanakan perpisahan tersebut. Jadi biar bagaimanapun caranya, jadi untuk mengadakan perpisahan. Biarpun Banyak tantangan, ya banyak kekurangannya juga, jadi saling melengkapi lah. Dikatakan oleh semuanya bahwa kita memiliki dana yang sedikit, tapi kita pengen acara perpisahan ini berjalan. Lancar gitu ya, mungkin itu saja. Atau dari yang lain? Yang lain sekali yang menambahkan komentar dari video tadi. Ayo, Pak Jido, Bu En, Wis. Nah sekarang ini apa yang memotivasi mereka dari tindakan video yang pertama dengan video yang kedua? Motivasinya kenapa bisa banyak alasan. Yang kedua, apa motivasi mereka sehingga memberi solusi walaupun dengan banyak kekurangan gitu. Dari contoh dua video itu, motivasinya apa kira-kira? Jadi mungkin dari pendapat saya dari video 1 dan 2 itu ya, video yang satu memang betul sebelum kita ini dalam prosesnya kita berdiskusi dan persoalan tadi mungkin tadi kebanyakan waktunya sangat mepet sekali, kemudian terbentur dari dana untuk operasional kenaikan kelas. Kemudian yang video yang kedua, saya setuju, jadi motivasi untuk meningkatkan atau membuat sebuah kenangan itu harus dimulai dari video yang kedua. Jadi supaya motivasi anak yang kelas 1, kelas 2 itu bisa membangun keceriaan untuk bersemangat lagi untuk sekolah. Itu pernah saya juga itu mengadakan kenaikan kelas, bahkan di sisi lain guru yang lain itu menolak karena anggarannya atau yang lainnya dari konsumsinya. Tapi motivasi saya itu untuk kenaikan kelas sangat tinggi. Saya coba itu, bukan coba, jadi saya terus ajak orang tua murid, kemudian dengan guru-guru yang lain, mereka ikut. Padahal kita anggarannya itu belum sama sekali. Kata saya, kita berangkat saja kenaikan kelas. Adapun tanggung jawab yang lainnya gimana ntar? Itu seperti itu. Tapi untuk membangun semangat mereka. Tapi kalau tidak ada kenaikan kelas atau yang lainnya, mereka lihat dari sekolah-sekolah yang lain, oh mereka ada. Itu sekaligus perpisahan kenaikan kelasnya. Perpisahan ada, oh kami kita nggak ada. Ibarat keluarga lain, kita udah dilatih. Pernah pengalaman, saya udah melatih pramuka atau yang lainnya. Pas mau berangkat pramuka itu, kata kepala sekolah, madrasah, jangan. Mereka ngedon, seperti itu. Tapi kalau kita lanjut terus,